direkam ya kakak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur yang tidak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih terus diberikan nikmat kesehatan, ya, nikmat waktu, ya, yang tidak terhingga, ya, banyaknya dan terus menerus yang harus terus kita banyak bersyukur, ya, tiada hentinya. Selawat serta salam kita panjatkan kehadirat salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dalam beragama, dan kita berdoa semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Anak-anak ustazah kelas 8. Ya, ini 21, ya, 21 siswa yang masuk, 22 lah ya. Kita lanjutkan kembali materi kita, ya, anak-anak ustazah. Terakhir kita sudah terakhir itu adalah tentang sebelum masuk kepada pergaulan, atau minggu lalu kita sudah masuk pada pergaulan bebas. Sudah? Udah apa belum? Sudah, Ustazah. Udah ya. Oh ya, pergaulan bebas sudah ya. Sebelum pergaulan bebas itu ada renang gaya dada. Nah, ini pergaulan pengertian pencegahan sudah, pengertian pergaulan sudah juga ya. Nah, apa itu pergaulan, Sabrina Nurul? Nyatet kan? Seberapa yang ustazah sampaikan, setidaknya anak ustazah menyatat sampai di situ. Ya, jadi jangan enggak mencatat. Nanti materi ujiannya, ya, enggak tahu. Apa itu pergaulan? Sabrina Nurul. Pertemanan gitu. Selain itu, Kak? Apa lagi? Kebersamaan dengan manusia lain. Kebersamaan dengan manusia lain. Ya, bisa. Nah, kalau dibilang pergaulan berarti apa itu? Adanya proses interaksi antara seorang individu dengan kelompok maupun satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, itu dia, ya, pergaulan. Nah, manusia disebut juga dengan makhluk sosial yang artinya apa, Khalisa, Febiandra? Nggak bisa sendiri-sendiri. Ngapain sendiri-sendiri, Kak? Nggak bisa sendiri-sendiri. Iya. Ya, manusia sebagai makhluk sosial artinya adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu makhluk sosial artinya. Ya. Jadi, anak ustazah, ya, kita hidup ini perlu bergaul. Tapi ingat, nah, pergaulan di sini ada pergaulan positif, ada pergaulan negatif. Nah, kita mau pilih yang mana? Kan gitu kan? Kita mau pilih yang mana? Tentulah yang positif. Nah, pergaulan yang positif tersebut ya, terkadang tidak mudah kita jalani. Ya. Tidak mudah. Terkadang ada mudah, kadang tidak mudah. Kenapa? Karena godaannya banyak. Kita pingin jadi anak yang soleha, semakin pingin jadi anak yang soleha, semakin banyak cobaannya. Ya, biasanya diantaranya apa? Ya, ada kawan-kawan yang bergaul ke arah negatif, kadang ngajak yang ke arah negatif. Nah, seperti itu. Nah, itu tergantung kepada kita. Ya, kita sudah pandai, ya, kiranya sedikit, ya, banyak sedikit memilah-milih mana pergaulan yang positif, mana pergaulan yang negatif. Ya, kita harus bisa mengetahui dan memilih. Kalau itu ternyata negatif, sebaiknya kita
hindari ya, kita hindari, kita jauhkan gitu. Dan terkadang anak-anak ustazah ini kan di masa labil ya. Jadi makanya di saat kita labil anak ustazah, kita tidak boleh lepas dari ya pengawasan orang tua ya. Artinya apa? Kalau orang tua ngarahkan yang baik-baik, patuhlah ya. Ya, rasa ustazah tidak ada orang tua yang menasihati anaknya, mengingatkan anaknya, melarang anaknya, walaupun mungkin terkadang larangan itu sampai kadang marah, ya. Kecuali melainkan hanya untuk kebaikan anaknya, tidak lain, pasti untuk kebaikan anaknya. Jadi kita tidak boleh ikut ego kita, yang misalnya kita membantah, kita melawan, kita tidak mendengarkan, tidak kita patuhi. Nah, kita minta sama Allah, semoga kita selalu diberikan teman-teman yang soleha, ya kan, teman-teman yang baik. Kemudian orang tua kita selalu perhatian ke kita agar kita tidak mudah masuk dalam pergaulan yang negatif, pergaulan yang bebas, pergaulan yang menyimpang, ya. Seperti itu ya anak ustazah. Nah, kita lihat di sini. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja yang berusia 13 tahun sampai 18 tahun. Nah, itu yang dikatakan remaja. Ya anak ustazah. Jadi anak itu ada pada masa-masa ya kita sekarang ini ya anak ustazah ya. Jadi remaja itu dikatakan tidak anak-anak lagi. Ya, tentu anak ustazah ini sudah mau ke kelas 9. Berarti kiranya pemikirannya bagaimana? Sudah semakin dewasa, ya. Pemikirannya semakin dewasa. Dari anak-anak itu meranjak remaja, pemikirannya semakin dewasa. Artinya apa? Semakin mandiri, semakin bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik. Ya, tidak semata-mata hanya terus mengikuti apa? Hawa nafsunya. Ana mau yang kayak gini. Kalau nggak kayak gini, ana nggak mau. Kalau nggak dapat itu, ana nggak mau. Nah, jangan lagi seperti itu. Ya. Jadi anak ustazah semakin baik ya, semakin bertambah usia, semakin bertambah kelasnya nanti, semakin baik cara belajarnya, semakin baik sikapnya, lisannya, akhlaknya, adabnya, semuanya. Ya. Dan itu semua anak ustazah tidak terlepas dari cobaan dan godaan di masa-masa anak ustazah nih. Ya. Jadi cobaan yang paling dekat dan paling menggoda itu apa? Lewat apa anak ustazah? Lewat apa Elva? Lewat apa cobaan yang paling menggoda dan paling dekat dengan anak ustazah? Apa cobaannya yang paling dekat dengan anak-anak ustazah dan paling menggoda biasanya itu apa? HP kata Nuri. Iya kan? HP kan? Semua ini pada punya HP ini, iya kan? Nah, itulah yang paling kuat cobaannya untuk saat ini. Godaannya itu. Masya Allah. Nah, ustazah mau tanya nih, anak-anak ustazah di sini pada punya IG? Halisa punya IG? Elva punya IG? Punya orang tua. Punya orang tua lain ya, kecuali yang ustazah maksud pribadi. Nabila punya IG? Enggak ada. Rizky Adelia? IG, Facebook? Oh iya, bagus ya. Memang ya. Tita, Danisa, Soraya, ayo, ada yang punya IG, Facebook di sini? Nggak ada. Lutfia, Arini, Viola, Zahra, Dinda, Natiko, siapa yang punya IG, Facebook? Dari yang saja sebutkan tadi, Viola, Safina ini ada nih Safina nih. Ada Facebooknya Safina ya. Anindi, Tita Almaizra, Azura, Rafifa. Mana nih? Bukalah videonya. Ustazah mau lihat nih wajahnya nih. Kakak ada IG, Facebook? Enggak ada. Safira? Ya, anak ustazah. Ya, jadi seperti yang anak ustazah dengarkan ketika daurah dari Ustadz Arif Masuku tentang HP. HP ini antara
apa? Surga, neraka. Nah, jadi itu artinya apa? Jikalah ya kita ini memang tidak bisa terlepas yang dari namanya teknologi ya, terutama gadget ya, handphone yang ada pada kita ini semakin hari ya semakin canggih saja ya, yang beredar di pasar itu ada saja perubahan-perubahan yang terjadi ya, semakin maju semakin canggih, aplikasinya semakin banyak, macam-macam yang bisa dilakukan lewat ya handphone tersebut ya, maupun misalnya lagi laptop, nah seperti itu ya, macam-macam. Jadi anak ustazah, surga dan neraka. Nah, kalau surga tentu bagaimana? Kita tempatkan pada hal-hal yang baik saja. Adapun yang mengarah kepada neraka, misalnya apa tuh? Kita punya IG, kita punya Facebook. Nah, itu kan bagaimana? Akan selalulah menjadi perhatian kita ke situ. Nah, kalau misalnya nggak punya HP atau HP-nya minjem sama orang tua, udah pasti ya yang punya mungkin orang tua kan gitu kan. Adapun IG atau Facebook itu orang tua. Nah, itu orang tua. Yang jelas tidak kita, tidak anak ustazah, karena belum ya, bahkan mungkin tidak penting lah untuk saat ini anak ustazah. Jadi punya HP itu digunakan untuk daring saja. Kalaupun misalnya ada dikasihkan orang tua HP, jadi pergunakan untuk yang baik saja. Misalnya apa itu ya, menonton kajian. Kan banyak ya ceramah ustadz-ustadz sekarang. Nah, gunakan untuk hal-hal tersebut. Kemudian apa? Untuk menghafal Al-Quran, tahfiznya, kemudian apa lagi? Untuk mencari ya pandai berbahasa Arab, melihat video-video yang berbahasa Arab, ya kan? Kemudian menambah kosakata bahasa Arab, banyak hal-hal yang bermanfaat yang penting kita bisa lakukan lewat HP tersebut. Nah, adapun IG, Facebook itu hilangkan anak ustazah ya, karena akan tergoda kita untuk apa? Kita jadi nggak tergoda kita menghafal Quran kan? Ya, untuk merojaahnya. Tergoda untuk merojaah apa? IG dan Facebook misalnya, ya, atau WhatsApp kita yang sudah banyak misalnya kawannya, kecuali ya kita komunikasikan untuk hal-hal yang penting, ya, yang berhubungan dengan pelajaran kita, ya, untuk kemauan belajar kita. Nah, seperti itu. Adapun IG, Facebook, nah tidak penting itu ya, tidak perlu untuk usia anak ustazah. Nah, itu suatu saat ada masanya jika, tapi kalau IG itu serasa saja nggak ada ya, nggak ada manfaatnya ya. Di situ kan hanya banyak untuk orang posting-posting video, ya, foto, nah seperti itu. Jadi nggak ada manfaatnya. Nah, adapun Facebook itu ya seperti itu juga anak ustazah ya. Jadi masa-masa anak-anak ustazah ini godaannya banyak sekali kalau sudah mempunyai ya atau punya pertemanan di aplikasi tersebut. Jadi dihapus saja. Ya, jauhkan semuanya, karena itulah yang menggoda kita ya terus ya sampai kita lupa waktu. Nanti malah merojaah Al-Qur'annya enggak. Yang ada apa? Merojaah IG dan Facebook. Nah, itulah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Iya kan? Anak-anak ustazah. Nah, itulah cobaannya, godaannya yang paling kuat seperti itu dia. Ya, jadi kita harus bisa menahan diri. Banyak berdoa, minta pertolongan sama Allah. Caranya jangan ada aplikasi tersebut. Iya kan? Jangan ada aplikasi tersebut. Jadi kita nggak tergoda. Ya. Untuk membuka-bukanya, karena kita nggak punya, dan kita nggak punya pertemanan di situ, kita nggak punya apa-apa di situ ya, nggak ada. Jadi kita nggak tergoda insya Allah ya. Terlebih lagi anak ustazah ya kan, yang ikut apa kemarin waktu ke Azkia ya, ada memberikan saran-saran, penyuluhan ketika kenapa dia bisa menghafal 30 juz ya, bagi anak ustazah waktu itu yang sempat mengikuti semacam penyuluhan ya dari dia ya kan, bergiliran waktu itu kan yang diadakan pada semester lalu. Nah, apalagi anak-anak saja yang sempat mengikuti itu, kalau dia itu nggak punya, makanya nggak tergoda, biar tidak tergoda kan gitu kan. Jadi itu hal-hal positif yang perlu kiranya dijadikan contoh ya anak ustazah. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Jadi kita perlu mengetahui ya ciri-ciri pergaulan bebas itu apa. Ya, dan ini yang menyebabkan kekhawatiran ya. Terkadang ya
kesalahan yang dilakukan pada usia-usia remaja itu bisa menimbulkan kekhawatiran, perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orang tua. Jadi orang tua di sini terkadang anak ustazah mungkin agak cerewet. Siapa temannya? Tinggalnya di mana? Orangnya bagaimana? Banyak pertanyaan untuk teman-teman kita yang dekat dengan kita gitu. Ya kan? Jadi wajar orang tua tahu seperti itu, perlu tahu hal seperti itu. Karena dia tidak ingin anaknya salah pergaulan. Nah, ciri-ciri pergaulan bebas kita lihat di sini, ya biasanya itu menghamburkan harta untuk memenuhi hasratnya. Apa itu? Ya, banyak ya, banyak hal ya, anak ustazah. Ini biasanya kalau menghamburkan harta untuk memenuhi hasrat ini, ya tentunya apalagi kalau tidak cinta pada dunia. Nah, kalau misalnya kita tidak punya HP, kemudian kita bergaul sama anak-anak yang punya HP, bahkan HP itu sangat canggih, dan kita tidak mensyukuri keadaan kita pada saat itu, kita memang nggak punya. Orang tua kita hidup sederhana apa adanya, begitu juga dengan kita. Kemudian kita tidak sanggup menahan hasrat kita yang begitu besar. Nah, ditambah dengan kawan-kawan kita yang seperti itu. Nah, jadi bisa apa? Menghalalkan secara segala cara. Iya kan? Untuk mendapatkan HP tersebut. Bahkan banyak ya kasus yang terjadi anak ustazah. Dia pokoknya mau beli HP karena kawan-kawannya punya HP semua. Nah, itu salah satu contoh saja. Jadi dia paksa orang tuanya supaya mengeluarkan uang, padahal orang tuanya itu nggak punya. Ya, nggak punya. Hidup mungkin dari yang pedagang kecil-kecilan, atau ya pedagang keliling orang tuanya, atau yang tukang beca. Nah, dipaksa anaknya seperti itu. Nah, itu ya bahkan mungkin orang tuanya sering menasihati, dia tidak hiraukan. Ya, dia lebih memenuhi hasratnya. Ini anak-anak usia remaja yang labil ini. Ya, gampang sekali terpengaruh dengan teman. Jadi anak ustazah, masa-masa anak ustazah ini memang harus melihat-lihat teman bergaul, ya. Kita pilih-pilih lah, memang kita disuruh pilih-pilih memang teman yang baik, ya, yang soleha. Nah, itu satu hal ya. Ada yang akhirnya bagaimana? Akhirnya mencuri karena orang tuanya nggak sanggup, mencuri demi hasratnya tadi. Jadi udah tindak kriminal, ya, mencuri ke rumah tetangga misalnya. Nah, banyak ya kasus terjadi seperti itu anak ustazah. Nah, itu karena HP, ya, karena sekarang ini apa ya, itu yang marak ya, karena semuanya pembelajaran lewat daring, ataupun tidak hanya pembelajaran saja ya, bukan karena hanya pembelajaran, karena termotivasi dengan aplikasi-aplikasi yang ya banyak sekali menawarkan hiburan-hiburan ya, yang mungkin membuat si anak terlena atau manusia jadi terlena. Yang apa sekarang istilahnya, TikTokan, macam-macam ya anak saja. Ustazah pun nggak tahu tuh aplikasinya apa aja, begitu banyak sekali yang mungkin nyanyi segala macam, itu banyak sekali godaannya untuk anak usia remaja. Jadi kalau kita tidak bisa ya menahan diri, ya, kemudian memilih-milih teman, nah itu bahaya, ya. Kita hindari teman yang seperti itu, ya. Ada juga orang kaya yang paham dengan keadaan kita, ya, paling dia yang baik juga ada, kan gitu kan, yang dia ngarahkan pada kebaikan, dia kasih bantu dalam hal-hal yang baik, yang positif, dalam hal pembelajaran misalnya, ada juga. Nah, kalau seperti itu, ya alhamdulillah kan dapat teman yang baik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara. Nah, itu tadi seperti saja bilang, sampai mencuri, ya kan? Kalau menghalalkan segala cara itu yang haram jadi halal, mencuri kan nggak boleh, kan gitu kan? Dilarang oleh agama. Nah, bahkan sampai membunuh jiwa, keji, itu udah membunuh. Ya, kalau supaya dapat hartanya dilakukan dengan cara membunuh. Nah, banyak sekali ya usia remaja yang melakukan hal-hal tersebut, ya, terlena dengan ya dunia ya anak ustazah. Kemudian menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Ada yang semacam ya, kadang kita lihat baik, ternyata anaknya ya suka bergeng-geng, ya kan? Malam berkeliaran, malam apa? Geng motor misalnya, ya kan? Apalagi begal, ya kan anak ustazah? Kalau kita lihat, kita nggak nyangka-nyangka, oh rupanya si anu pelakunya misalnya. Keseharian dia terlihat baik, ternyata dia bereaksinya malam. Nah, gitu kan. Banyak hal yang terjadi seperti itu. Kemudian rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin tahu yang besar.
Boleh sih kita mengetahui hal-hal yang ingin kita ketahui, tapi kita tidak boleh lepas dari pengawasan orang tua. Apa sih yang ingin kita ketahui, hal-hal yang besar? Tentunya itu kita tanyakan kepada orang tua kita. Nah, orang tua kita lah tempat kita bercerita, tempat kita berbagi, ya kan? Mana Ustazah, itu yang utama, ya kan? Kita ingin tahu apa? Apa yang ingin kita ketahui secara besar? Apa coba? Ya, tentunya yang hal-hal yang positif tentunya kan? Bukan hal-hal, kalaupun bukan hal-hal yang negatif. Kalaupun ada disampaikan orang tua sudah kita ketahui, kiranya kita akan bertanya, apa sih dampak positifnya, apa dampak negatifnya Umi Abi dari hal-hal ini. Apa yang ingin kita ketahui? Kita tanyakan kepada kedua orang tua kita. Ya, tempat kita bercerita, kan berbagi kepada orang tua dulu gitu. Jadi jangan rasa ingin tahu yang besar itu kita tengok, misalnya kan banyak ya ini ya, itu ngapain sih orang berkelompok-kelompok ya, malam-malam di situ, rupanya bagaimana, narkoba. Nah, kepergok kita misalnya ada yang melihat, nah ya ada remaja yang ada, ini usia remaja ya, ada yang melihat, nah langsung dipanggil. Nah, kita juga mau. Nah, kalau sudah malam-malam berkumpul-kumpul itu untuk apa? Ya, karena kan nggak ada manfaatnya kan, hindarkan saja. Nah, seperti itu harusnya. Ya, si remaja ini berpikir kan gitu kan. Ini satu contoh ya, Nak Ustazah. Malah ikut masuk di dalam kelompok itu, nggak taunya suruh coba ini, suruh coba itu. Kita yang penasaran, mungkin anak remaja ini yang penasaran. Oh iya, cobalah rupanya apa? Narkoba misalnya. Ya kan? Awalnya mungkin dia ingin tahu, coba-coba aja gitu. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua mengarahkan, nah jam sekian harus jam sekian harus bagaimana, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Waktunya belajar, istirahat, ya kan, membantu orang tua. Kan tidak akan ada itu waktu-waktu kosong yang kita bebas berkeliaran, ya. Nah, kalau hal-hal seperti itu seharusnya seorang remaja melihat ya, ketika ada orang berkerumun di tengah malam, di lorong-lorong, ya kan, di tempat yang sepi. Nah, itu harusnya kita si remaja tadi menghindarkan saja agar tidak terpancing kan gitu kan. Ini karena ingin tahu yang besar, gejolak jiwa dia ya. Ngapain itu orang setiap hari dilihat seperti itu kan gitu kan. Akhirnya terikut. Nah, banyak sekali ya hal-hal tersebut terjadi ya. Anak saja memang kalau kita lihat untuk pergaulan bebas ini banyak sekali yang bisa kita jadikan contoh anak ustazah yang terjadi pada masyarakat kita ya di Indonesia ini. Nah, kemudian rasa ingin mencoba dan merasakan. Nah, itu tadi. Coba dulu rasa. Nah, ya kan? Coba dulu rasa. Oh iya, kok enak ya kan gitu kan? Akhirnya besok kemari lagi ya. Nah, kan enak kan? Nah, enak kan? Coba besok kemari lagi kan gitu kan? Nah, kawan yang jahat ini tadi kan gitu. Akhirnya dia besok ke situ lagi, akhirnya ketagihan. Nah, kemudian kalau tidak konsumsi itu bagaimana? Iya, ada yang sakit, ada yang tidak enak. Maunya ke situ terus biar dapat. Sudah menyebabkan ketagihan dan makin parah. Hingga efeknya apa? Di sini lihat, perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan, tanggung jawab yang dihadapi ya. Jadi perubahan emosi, pikiran sudah terjadi perubahan yang sangat besar. Yang tadinya aman, kemudian sehat, tidak ada masalah, akhirnya ya emosinya meledak-meletup. Nah, itu nanti ciri-ciri dari mengkonsumsi ya benda-benda terlarang anak ustazah ya. Nah, ini yang ustazah contohkan misalnya itu apa, rasa ingin tahu dan coba-coba itu biasanya terhadap benda-benda terlarang yaitu narkoba. Ya. Kemudian pergaulan bebas ini juga ciri-cirinya lagi emosinya yang labil, suka marah, pikirannya juga ya. Kemudian dia sudah tidak menghiraukan lagi tanggung jawabnya apa sebagai anak, sebagai kakak, sebagai abang atau sebagai adik ya. Statusnya dia sudah nggak peduli lagi, pokoknya sesuka hatinya. Nah, itu kan orang tua pasti curiga, ini anak kenapa kan gitu kan. Nah, kemudian mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan. Nah, ini banyak sedikit ini dari perubahan dari anak-anak yang ya mengalami pergaulan bebas. Apakah itu nanti akhirnya mengkonsumsi benda-benda terlarang atau memang anak-anak yang ia mendapat teman yang bagaimana? Yang emosinya sama seperti dia, yang gampang emosi, yang gampang berbuat sesuka hati.
Nah, seperti itu dia. Ya, kesukaran dialami timbul akibat konflik karena keinginan menjadi dewasa dan berdiri sendiri dan keinginan akan perasaan aman sebagai seorang anak dalam keluarga. Ya, banyak mengalami tekanan mental dan emosi. Ini biasanya apa ini anak ustazah? Ciri-ciri pergaulan bebas. Biasanya anak-anak yang broken home. Ya, itu dampaknya pasti seperti itu, tekanan mental dan emosi. Kadang kalau sudah kedua orang tua berpisah, kemudian kedua orang tua sudah lepas tanggung jawab ke anak, ya, kecuali misalnya orang tua berpisah, yang satu ikut ibu atau ayah, si ayah terus memberikan perhatian dan kasih sayang walaupun misalnya sudah tidak bersama dengan ibunya lagi, sabar. Nah, ada juga orang tua yang seperti itu, anak saja, bahkan banyak gitu. Ada juga banyak orang tua yang begitu berpisah, si anak ini betul-betul hilang kendali, bahkan orang tuanya nggak peduli. Nah, itulah yang menyebabkan tekanan mental dan emosi. Ya, kemudian terjerat dalam pesta hura-hura ganja, putau, ekstasi dan pil-pil. Di sini dikatakan pil-pil setan lainnya. Ya, karena memang bagaimana ini semua adalah jerat-jerat setan, ya kan anak saja, benda-benda haram, ya, yaitu tadi narkoba. Ya, jadi ini ciri-ciri pergaulan bebas itu seperti itu. Ya, anak ustazah. Bahkan kita merasa gimana kalau udah, ya, kalau sudah kena benda-benda ini, nah itu macam-macam yang terjadi. Ya, pergaulan bebas itu segalanya lah di situ. Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu pergaulan bebas, ya. Kalau sudah mengkonsumsi benda-benda haram seperti ini, ya. Bahkan bisa terjadi apa? Seks bebas di situ. Seks bebas, kemudian apa? Aborsi. Ya kan? Punya anak di luar nikah, akhirnya bagaimana? Digugurkan kandungannya. Nah, kalau sudah pergaulan bebas, itulah dia anak ustazah, mengarah kepada hal-hal seperti itu, mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali, dampaknya itu besar sekali. Dan ini banyak sekali kasus yang terjadi yang kita lihat, ya, dari lewat pemberitaan, belum lagi perilaku menyimpang terhadap orang tua ke anak-anak, ke orang tua, macam-macam anak ustazah, ya. Jadi banyak kasus. Jadi kita berlindung kepada Allah, ya. Kita mempelajari ini, kiranya kita tahu apa itu ciri-ciri pergaulan bebas dan kita terhindar darinya. Ya, kita paham tentunya pergaulan bebas ini membawa ke neraka. Ya kan, bukan ke surga, ke neraka. Nah, kita lihat apa sih sebabnya, mengapa bisa terjadi pergaulan bebas? Ya, waktu kita sudah habis ya anak ustazah, ya. Ya, adalah 3 menit lagi. Nah, kita lihat di sini. Lihat ya. Faktor orang tua. Faktor orang tua di sini banyak. Kenapa sih orang tua yang utama? Karena dialah yang paling dekat dengan kita. Ya kan? Paling dekat dengan kita, ada di sekeliling kita. Kita tinggal bersamanya, hidup bersamanya, dia yang memberi makan, dia yang, ya, membimbing kita, mendidik kita, ya. Itulah tanggung jawab orang tua besar, ya, terhadap anaknya. Nah, terkadang sering terjadi kesalahan pada orang tua. Kita lihat apa yang terjadi pada kesalahan yang terjadi pada orang tua. Kita lihat di sini, ya. Para orang tua perlu menyadari bahwa zaman telah berubah. Jadi kadang kan anak ustazah, kalau ustazah sendiri punya orang tua, masa orang tua ustazah dulu, masa dia dulu, zaman dia dulu dengan zaman sekarang itu nggak sama. Coba orang tua, mungkin anak-anak ustazah orang tuanya mungkin sudah kenal HP, ya, sudah kenal gadget. Kalau orang tua ustazah, ya, tentu lebih tua, ya kan, itu nggak ada yang namanya HP. Yang ada telepon genggam, telepon genggam, pesawat telepon. Tahu anak ustazah pesawat telepon yang gimana? Yang pakai tiang, harus ada tiang untuk saluran teleponnya, kemudian ada apa? Telepon dulu, tahu nggak sih awalnya bentuk telepon dulu, tahu nggak? Pakai koin nggak ustazah? Ada yang pakai koin, tapi kalau sudah masuk di rumah tangga dia harus pasang kabel telepon. Dia pakai apa yang diputar-putar itu kan? Angka 1, 2, 3 diputar. Nah, pakai dia teleponnya besar, digenggam besar, ya kan? Mungkin sekepalan tangan kita ini untuk halo-halonya, kan gitu kan? Nah, seperti itulah dulu, jadul, ya kan?
Itu masih dirasakan sama orang tua ustazah. Ya, masih dirasakan. Tapi kalau orang-orang tua dulu lagi, mana kenal itu, ya kan? Nah, berubah, jadi beda zamannya. Kemudian kita lihat di sini sistem komunikasi, pengaruh media massa, kebebasan pergaulan dan modernisasi di berbagai bidang dengan cepat mempengaruhi anak-anak sekarang. Jadi sangat cepat perubahannya. Budaya hidup kaum muda masa kini berbeda dengan zaman orang tua masih remaja dulu. Ya, jadi pergaulan yang datang dari orang tua dalam era ini dapat disebut sebagai antara lain berikut, lihat ya. Faktor kesenjangan pada sebagian masyarakat kita masih terdapat anak-anak yang merasa bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan orang muda. Maksudnya apa itu? Ya, anak-anak muda cenderung meninggalkan orang tuanya. Nah, inilah tadi anak saja salah pergaulan. Ya, dia nggak peduli tuh keadaan orang tuanya bagaimana. Ya, pada orang tuanya mungkin sudah bersusah payah untuk kebutuhan dia. Ya, tapi dia karena salah pergaulan, akhirnya dia nggak peduli sama orang tuanya. Ya, kemudian termasuk dalam menentukan bagaimana mereka akan bergaul. Sementara orang tua tidak menyadari kesenjangan ini sehingga tidak ada usaha untuk mengatasinya. Jadi orang tua jadi nggak mau tahu gitu. Itu satu kesalahannya orang tua ya. Karena masanya, zamannya nggak sama antara masa orang tuanya dengan masa anaknya. Jadi ada orang tua yang cuek, anak ustazah. Dia nggak peduli dengan pergaulan anaknya. Itu ada orang tua yang seperti itu. Biasanya orang tua yang mungkin jauh dari ilmu ya, jauh dari ilmu seperti itu. Tentunya dia selagi anaknya ini belum mandiri, belum dewasa, dia harus terus membimbing sampai teman bergaulnya harus diperhatikan tentunya, ya kan? Nah, dibaca ya anak ustazah, B, C, D, E. Nah, ini dari faktor orang tua ya, kita lihat dulu. Faktor kekurang pedulian orang tua terhadap pergaulan muda-mudi. Nah, ini dia juga. Ya. Orang tua kalau datang kawan ke rumah, dia kawan ya udah dibiarkan ya, ditinggal pergi bekerja seperti itu tanpa mengetahui ini kawan dari mana, tinggalnya di mana, anak siapa, ya kan? Anaknya ini bertemu dengan kawannya ini di mana. Nah, bawa ke rumah, ditinggal pergi kerja misalnya ya. Kemudian macam-macam yang dilakukan di rumah atau si kawan ini dijemput, si anak ini dijemput oleh kawan yang lain, dibawa pergi kemana, orang tua merasa cuek gitu ya, aman gitu kan, tanpa mau tahu. Nah, itu juga ya kekurang pedulian orang tua, dan ini banyak kasus terjadi anak ustazah. Nah, kita berlindung ya, selagi orang tua kita masih perhatian sama kita, masih banyak tanya sama kita, itu tandanya dia sayang, perhatian sama kita, mengawasi kita terus, dan kita harus banyak bersyukur ya anak ustazah. Kita lanjut minggu depan insya Allah. Jadi anak ustazah baca faktor yang ketiga, ketidakmengertian kasus yang terjadi, kemudian faktor agama dan iman, kemudian perubahan zaman ya. Ini faktor dari orang tua. Karena awalnya orang tua memang ya, dia harus ketat untuk perhatiannya ke anaknya. Ya anak ustazah. Karena di usia-usia labil. Baik, semoga ini bermanfaat dan jadi renungan kita anak-anak ustazah pada usia remaja saat ini. Ya, jangan salah memilih teman, bergaul ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuri dijemput Nuri. Iya Ustazah.